Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhyiddin Munir akan mempresentasikan tentang tahapan-tahapan perkembangan anak. Yang pertama, tahapan perkembangan anak sesuai kejiwaan anak dan seleksi bacaan sastra anak. Setiap tahapan perkembangan kejiwaan anak memiliki karakteristik yang berbeda, dan itu berarti harus berbeda pula tanggapan anak terhadap buku bacaan yang dihadapi. Pembicaraan di bawah ini mencoba mengemukakan tahapan-tahapan perkembangan kedirian siswa yang meliputi perkembangan intelektual, moral, personal, dan model bahasa dan pertumbuhan. Konsep Brady 1991 halaman 28 sampai 37, sementara Hak dan kawan-kawan tahun 1987 dan pada halaman 52 sampai 63. Tiap tahapan mempunyai karakteristik yang berbeda, walau tidak dalam pengertian bertentangan sejalan dengan perkembangan tingkat kematangan anak. Hal ini akan membawa ke konsekuensi logis pada adanya karakteristik yang juga berbeda dengan bacaan yang dinyatakan sesuai matching dengan tiap tahapan yang dimaksud. Kesemuanya itu merupakan informasi yang berharga dan penting untuk diketahui dalam rangka pemilihan buku bacaan sastra buat si buah hati tersayang. Yang kedua, perkembangan intelektual. Berbicara masalah pertumbuhan dan perkembangan intelektual kognitif anak pada umumnya, orang merujuk pada teori Jean Piaget yang mengemukakan bahwa perkembangan intelektual merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya dan kematangan anak. Semua anak akan melewati tahapan intelektual dalam proses waktu yang sama waktu, tidak harus dalam umur yang sama. Tiap tahapan yang lebih awal kemudian tergabung dalam tahapan berikutnya yang sebagai struktur berpikir baru yang sedang tahap perkembangan. Jadi tiap tahapan kognitif yang kemudian merupakan akumulasi gabungan dari tahapan sebelumnya. Piaget membedakan perkembangan intelektual anak ke dalam 4 tahapan, yaitu tahapan mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan tahapan yang lainnya, dan hal itu berkaitan dengan respon anak terhadap bacaan. Sebagai konsekuensinya, hal itu pun mempunyai implikasi logis dalam pemilihan bahan bacaan anak. Tahapan perkembangan intelektual yang dimaksud adalah yang pertama, tahap sensorik motor usia 0-2 tahun, tahap praoperasional 2-7 tahun, tahap operasional konkret 7-11 tahun, tahap operasional konkret, tahap operasional formal 11 atau 12 tahun ke atas. 3. Perkembangan moral. Selain mempelajari perkembangan kognitif anak, Piaget juga mendalami hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan moral. Menurut Piaget, perbedaan nyata antara anak dan dewasa adalah bahwa anak memiliki 2 moral. Piaget dan Kohlberg atau ahli yang lainnya mengembangkan teori Piaget lebih lanjut, mengemukakan bagaimana anak mungkin saja mengubah interpretasinya terhadap dilema konflik moral dalam cerita. Penilaian anak terhadap moral bergerak dari keterkaitan pendewasaannya, keterpengetahuannya pada kelompok, dan berpikir bebas. Perubahan nilai moral anak yang dimaksud antara lain sebagai berikut. Penilaian anak terhadap masalah atau tindakan baik buruk berdasarkan kemungkinan adanya hukuman dan hadiah yang diperoleh oleh
dari dewasanya. Artinya anak masih terkendala oleh aturan yang dibuat oleh dewasa. Pada usia anak yang lebih lanjut terdapat standar penilaian tentang baik dan buruk tersebut dari kelompoknya. Maka kemudian anak mulai secara sadar memahami situasi kapan dapat membuat aturan itu sendiri. B. Penilaian tingkah laku dalam kacamata anak kecil hanya dapat dibedakan ke dalam baik dan buruk. Tidak ada alternatif lain. Pada usia itu yang lebih kemudian terdapat kemauan untuk mempertimbangkan lingkungan dan situasi yang membuat legitimasi adanya perbedaan pendapat. C. Penilaian anak kecil terhadap suatu tindakan cenderung didasarkan pada konsekuensi yang terjadi kemudian tanpa memperhatikan perilakunya. Namun dalam usia selanjutnya sebagai anak mulai mengubahnya dengan memperhatikan aspek motivasi dari dasar sekedar konsekuensi untuk menemukan kelayakan tingkat kesalahan. D. Pandangan anak kecil terhadap tingkah laku buruk dengan hukuman berjalan bersama. Semakin besar kesalahan akan semakin berat hukumannya. Namun bagi anak dalam usia yang lebih kemudian mereka tidak akan begitu saja menerima keadaan itu. Anak yang mulai tertarik untuk mencari hukuman yang lebih fair berdasarkan antara yang ada di kelompok. 4. Perkembangan emosi dan personal. Sebagai seorang manusia di dalam kedirian dan anak terhadap berbagai aspek yang sama-sama mengalami pertumbuhan dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Aspek-aspek yang dimaksud antara lain adalah kognitif, afektif atau respon emosional, hubungan sosial, dan orientasi nilai-nilai akan sama-sama terlibat dalam peristiwa pembelajaran. Hal tersebut dapat diibaratkan sebagai sebuah matriks dalam perkembangan personalisasi, dan proses perkembangan itu sungguh amat kompleks agar dapat berproses secara penuh berfungsi sebagai personal fully functional, atau agar dapat menjadi person yang memaktualisasikan diri atau becoming. Berbagai kebutuhan dasar anak harus terpenuhi. Kebutuhan dasar itu antara lain adalah kesadaran bahwa dirinya harus terpenuhi, harus dapat mencintai, dimengerti, aman, selamat, diakui sebagai anggota kelompok, dan merasa memiliki kebebasan untuk tumbuh dan berkembang. Usaha pencarian aktualisasi diri tersebut dapat saja memenuhi waktu sepanjang hayat atau bahkan tidak pernah dapat tercapai, tetapi konsep utama secara terus-menerus menjadi becoming dipahami sebagai sesuatu yang lebih positif daripada konsep sekedar adanya perubahan dalam diri manusia. Manusia memiliki sifat untuk selalu berusaha mencari dan menemukan sesuatu yang berguna dalam hidupnya, untuk beraktualisasi diri, dan hal-hal itulah yang semakin menegaskan personalnya. 5. Perkembangan bahasa. Anak yang berstatus bayi mulai belajar bahasa lewat bunyi dan ucapan yang didengarnya di sekelilingnya. Pada mulanya anak tidak dapat membedakan bunyi suara manusia dengan bunyi-bunyian yang lain, tetapi lama-kelamaan mampu membedakannya. Kenyataannya bahwa seorang bayi berada dalam kondisi yang amat rentan dan tidak berdaya bahkan terhadap kelangsungan hidupnya sendiri. Tidak dapat berbuat apapun tanpa bantuan orang lain, tetapi dapat belajar berbahasa sungguh merupakan sebuah keajaiban. Apalagi dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya beberapa tahun, anak sudah mampu berbahasa, mampu menguasai bahasanya sendiri, suatu hal yang hampir mustahil terjadi pada diri orang dewasa. Oleh karena itu, orang kemudian mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi dalam diri anak yang dapat diibaratkan sebagai kotak hitam.
atau black box yaitu sesuatu yang menunjukkan adanya unsur ketidakpahaman tentang apa yang terjadi, maka disusunlah teori akuisisi bahasa yang berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana itu terjadi dalam diri anak itu terdalam proses pemerolehan bahasa. Noam Chomsky yang seorang linguis penemu teori bahasa generatif transformasi itu berkeyakinan bahwa di dalam diri anak terdapat semacam alat yang dipergunakan sebagai sarana memperoleh bahasa. Sejak dilahirkan, anak sudah memiliki pembawaan bakat berupa language acquisition device atau alat memperoleh bahasa. Untuk memperoleh bahasa secara alami adanya innate capacity atau alat tersebut menurut Chomsky dapat dipergunakan untuk menerangkan apa yang terjadi dalam diri anak yang secara ajaib dapat belajar bahasa secara cepat. 6. Pertumbuhan konsep cerita. Ini timbul pertanyaan bagaimana dan kapan pertumbuhan konsep pada cerita secara lebih konkret, kapan anak mulai butuh cerita. Pemahaman terhadap pola pertumbuhan ini merupakan hal yang penting bagi kita untuk membawa anak ke bacaan sastra, sebagaimana dikemukakan berbagai aktivitas yang menunjang pertumbuhan perkembangan bahasa anak seperti nyanyian, permainan, pengulangan bunyi, tembang, bina bubuk dan lain-lain. Pada tahap selanjutnya tetapi masih dalam usia dini, pada anak mulai diberi cerita tentang apa saja yang mungkin diberikan sesuai dengan dunia anak. Secara teknis dalam hal ini, cerita atau sastra dapat dipahami sebagai bagian dari sebuah sistem konstruk untuk melihat dunia sebagai suatu sarana bagaimana dan dari sudut mana kita melihat dunia. Jika sastra itu adalah sastra anak, ia dapat dipahami sebagai sarana bagaimana dari sudut anak dibawa untuk melihat dunia, atau bagaimana dunia itu disampaikan kepada anak. Sastra dapat dipahami sebagai sebuah kerangka dari jalinan gagasan tentang apa yang terjadi dan bagaimana kejadian itu diceritakan. Jadi sastra dipakai sebagai salah satu cara untuk memahami dunia sekeliling pada anak, tidak saja menyangkut masalah apa yang dipahami gagasan, melainkan bagaimana cara memahamkannya. Perkembangan anak sejalan dengan perkembangan intelektual dan aspek-aspek personalitas yang lain. Kenyataannya ini dapat dipergunakan sebagai kebijakan pemahaman bahwa dalam usia setelah anak mulai dapat memenuhi dan memproduksi bahasa, anak mulai dapat menerima mengembangkan pemahaman tentang dunia. Salah satu sarana untuk maksud itu adalah cerita. Bersamaan dengan proses itu tumbuh pola konsep coretan pada anak. Keadaan ini tidak mudah dibuktikan karena anak tidak dapat diuji atau dinyatanyai untuk maksud tertarik pada cerita pada usia 3. Namun lewat studi longitudinal dapat dilihat kapan dan bagaimana anak itu mulai tertarik pada cerita. Pada usia 3 tahun atau bahkan lebih awal lagi, anak sudah dapat diberi cerita dan bahkan sering meminta untuk diceritai. Pada usia prasekolah 3-4 tahun, anak sering dilihat membaca buku atau meminta untuk dibacakan buku cerita. Aktivitas anak tersebut memang sekedar imitasi dari dewasa yang sering dilihat melakukannya, tetapi bagaimana lewat cerita itu pada diri anak mulai tertanam kesadaran akan kebutuhan cerita, kebutuhan untuk melihat dunia, dan itu dapat diperoleh lewat buku bacaan.